Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana kita bisa melakukan analisis statistik deskriptif. Sebelum kita masuk ke ke praktek, saya jelaskan dulu apa itu statistik deskriptif. Pada intinya adalah statistik deskriptif itu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian maksimum, minimum, kemudian ada range, kurtosis, dan skewness. Jadi jika teman-teman ingin mendeskripsikan sebuah data, teman-teman bisa melakukannya atau itu disebut sebagai statistik deskriptif. Oke, untuk praktek hari ini kita akan menggunakan data Crossedge 1. Nanti teman-teman akan saya berikan. Ini data saya ambil dari buku Imam Ghazali. Ini merupakan data survei karakteristik keuangan konsumen yang dilakukan oleh Board of Governors of the Federal Reserve System USA yang dilakukan pada tahun 63 dan 64. Oke. Kemudian sebelum kita bisa menganalisis, tentu saja kita harus menginput datanya dulu ya. Kebetulan di sini belum ada datanya, jadi kita harus menginput datanya dulu. Ini adalah datanya dalam wujud Excel. Di sini ada observasinya, nilai nomor observasinya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Kemudian ada size. Size itu adalah jumlah jumlah anggota keluarga. Kemudian ED itu adalah lama tahun pendidikan untuk kepala keluarga. Age itu adalah usia dari kepala keluarga. Kemudian EXP ini adalah experience atau lama pengalaman kerja dari kepala keluarga. Kemudian months ini adalah jumlah bulan di mana kepala keluarga itu bekerja. Kemudian ada race. Race itu ada kulit hitam dan kulit putih karena ini dilakukan di Amerika. Jadi race seringkali digunakan sebagai variabel juga. Kemudian ada reg. Reg itu regional di mana keluarga tersebut tinggal. Kemudian ada earns. Earns itu adalah pendapatan kepala keluarga. Kemudian income itu adalah total pendapatan keluarga. Kemudian wealth itu jumlah kekayaan keluarga tersebut. Kemudian saving itu jumlah tabungan dari keluarga tersebut. Oke, nah untuk dapat menginput data ini ke SPSS, kita bisa melakukannya dengan klik file, kemudian import data. Karena ini datanya dalam bentuk Excel, kita klik Excel. Nah, kebetulan data ini sudah saya sajikan di di kolom ini, folder ini. Nah, silakan teman-teman nanti cari, silakan letakkan data tersebut di folder mana terserah sama teman-teman. Kemudian dicari agar lebih mudah, otomatis didekatkan dengan ini. Dan kita klik saja, kita open. Oke, kemudian akan muncul dialog box semacam ini dan di sini ada previewnya. Silakan teman-teman cek apakah sudah masuk semua. Oke, ketika sudah, kita tinggal klik OK saja. Oke. Nah, ini adalah datanya. Datanya dalam wujud ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menginput data ini dengan cara copy paste. Contoh ya, saya contohkan untuk mengcopy pastenya. Ini saya bikin file new aja, new data. Oke. Ini saya contohkan untuk copy paste ya. Jadi tinggal saya copy ini sampai mana yang kita inginkan. Contoh kita sampai ID-nya. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini.
paste with variable names. Ketika saya tulis paste with variable names itu berarti di sini kan kolom baris pertama ini kan nama variabel. Nah, teman-teman bisa pilih paste with variable names agar di baris pertama itu dianggap sebagai nama variabel. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi itu saja. Teman-teman silahkan pilih mau pilih yang mana. Baik, sebelum masuk ke analisis deskriptif, saya akan menjelaskan tentang jadi di tab data di data manager ini kita disajikan dua pilihan, yaitu kita bisa melihat data secara keseluruhan atau data view. Kemudian kita juga bisa melakukan mengedit terkait dengan variabelnya, yaitu bisa kita lihat di dalam variabel view. Nah, di sini ada nama variabelnya, kemudian tipenya. Ketika dia angka berarti ini adalah numerik. Di sini pilihannya ada koma, dot, scientific date, dollar. Dolar itu berarti dalam bentuk currency atau rupiah gitu kan, custom currency. Kita bisa kita bisa menggunakan rupiah. Date itu tanggal, kemudian ada string itu adalah kata-kata, huruf itu string. Nah, kemudian karena ini adalah angka, kita pilih numerik aja. Width ini adalah jumlah, kalau angka berarti berapa digit yang diizinkan di dalam di dalam kolom tersebut. Kemudian ada desimalnya, teman-teman menginginkan berapa desimal. Kemudian ada label, karena ini label itu kita bisa gunakan untuk memberikan nama, atau karena pada nama variabel seringkali kita singkat atau kita berikan singkatannya, sedangkan ini kita bisa uraikan. Mungkin kalau ops ini kita bisa tulis nomor observasi. Kemudian untuk size itu kita bisa kasih keterangan ukuran atau jumlah anggota keluarga. Kemudian ED itu lama pendidikan kepala keluarga gitu, dan seterusnya. Kemudian values-nya, karena ini adalah ini ukuran keluarga, jumlah ini adalah bentuknya metrik. Kemudian ED lama pendidikan itu juga skalanya skala metrik. Values ini digunakan untuk, contohnya adalah yang nilainya 1, 2 itu race. Race itu caranya gini, kita klik ini, kemudian ini value ini digunakan untuk variabel yang nominal ya, yang kategori yang sifatnya kelompok. Jadi value 1 itu untuk kelompok kulit putih, kemudian 2 itu kelompok kulit hitam. Oke. Jadi kita bisa melihat ini adalah kelompok ras. Kemudian ini lama bekerja dalam bulan, lama pengalaman kerja, usia kepala keluarga, dan seterusnya. Teman-teman bisa isi. Kemudian tidak ada missingnya, ini tidak ada. Nah, ini karena ini size, ini skalanya metrik ya, kita bisa rubah ini menjadi scale. Kemudian lama pendidikan juga metrik, kita bisa rubah menjadi scale. Ketika race, karena ini adalah kategori atau kelompok, maka dia harusnya nominal. Jadi ini nominal, regional juga nominal. Kemudian months ini harusnya juga scale. Oke, udah. Usia scale, earn scale, oke, udah, semuanya udah.
Nah, ketika kita lakukan analisis seperti apa sih wujudnya? Kayak contoh kita pengen apa namanya ya? Oke, kita ingin melihat deskripsi dari ED. Kita bisa klik analyze. Nanti munculnya akan semacam ini, nama pendidikan. Oke. Nah, di sini ada keterangannya. Yang muncul di sini bukan nama variabelnya, tapi nama labelnya. Tapi kalau kita tidak memberikan labelnya juga nggak apa-apa, berarti yang muncul di sini nanti adalah nama variabelnya. Baik, kemudian kita sekarang lanjutkan untuk melakukan analisis statistik deskriptif. Itu caranya mudah, tinggal klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif. Nah, di sini teman-teman di dalam dialog box ini ada muncul beberapa variabel di sini kan ya. Nah, dari beberapa variabel ini teman-teman silahkan tergantung apa yang ingin variabel mana yang ingin dilihat persebarannya, kemudian rata-rata dan lain sebagainya. Contoh ketika saya ingin melihat rata-rata pendapatan kepala keluarga maka saya akan klik variabel earns, kemudian saya masukkan. Teman-teman juga bisa secara bersamaan memasukkan beberapa variabel dan hasilnya nanti akan muncul untuk beberapa variabel tersebut. Itu tergantung dengan tujuan teman-teman mau melihat statistik deskriptif untuk variabel yang mana. Katakanlah untuk contoh kali ini saya mengambil earns, yaitu total yaitu pendapatan kepala keluarga. Kemudian setelah kita masukkan variabelnya, kemudian kita klik options. Di dalam option di sini ada beberapa informasi yang teman-teman bisa klik sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Di sini coba kita klik varian juga, range dan standar error untuk rata-ratanya. Kemudian persebarannya kita juga perlu melihat yaitu kurtosis dan skewness. Kurtosis itu melihat seberapa tinggi puncak dari nilai rata-rata, sedangkan skewness itu untuk melihat kemiringan dari persebaran datanya. Kemudian saya klik continue. Kemudian bisa saya klik OK. Nah, ini hasilnya dari statistik deskriptif untuk variabel earns. Nilai jumlah sampelnya ada 100. Kemudian range-nya itu ada 29,250. Karena ini dalam karena variabel ini adalah dalam ribuan, maka ini 29,250 ribu dolar. Kemudian nilai minimumnya adalah 0,75, jadi nilai minimumnya adalah 0,75 ribu, berarti sama aja 750. Kemudian nilai maksimumnya adalah 30, berarti 30 ribu. Kemudian min-nya itu adalah 7,911 ribu atau 7.911. Kemudian ini standar deviasinya 5,1,29, 5.129. Kemudian ada nilai variance-nya. Dan ini kita lihat nilai skewness sama kurtosisnya. Semakin nilainya ini mendekati 0, maka semakin data pada variabel tersebut bisa dikatakan normal. Nah, karena ini jauh dari 0, maka bisa kita katakan untuk sementara bahwa data pada variabel earns ini tersebar tidak normal. Persebaran datanya itu tidak normal. Itu adalah deskriptif statistik. Nah, kemudian untuk melihat kita juga bisa menggunakan analisis tabulasi silang atau cross tab untuk melihat persebaran data dari dua variabel. Bukan persebaran sih sebenarnya, untuk melihat deskripsi dari dua variabel. Contohnya adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita klik cross tabs,
Nah, di sini contohnya saya ingin melihat jumlah kan tadi ada race, kemudian ada regional di mana orang tersebut tinggal, kemudian race itu race kulit hitam atau kulit putih. Nah, saya ingin melihat berapa jumlah kulit hitam yang tinggal di regional tertentu. Nah, itu kita bisa menggunakan analisis cross tab ini. Kita masukkan saja regional ini sebagai baris, kemudian race sebagai kolom. Kemudian kita klik statistics, kita pilih chi-square, kemudian kita klik continue. Ini fungsinya kita milih chi-square ini untuk melihat apakah di antara dua variabel tersebut terdapat korelasi. Kemudian kita klik cells, kemudian kita klik percentages-nya. Oke, ini untuk melihat percentage. Nanti saya akan jelaskan ketika hasil outputnya sudah keluar. Setelah itu kita klik OK. Nah, bagaimana cara kita membaca atau menginterpretasikan hasil dari cross tabulasi ini? Oke, sampelnya 100. Tidak ada data yang hilang, jadi totalnya N-nya adalah 100. Kemudian pada kolom itu ada race-nya, kemudian pada baris itu ada regionalnya. Jadi regional 1, regional 2, dan regional 3 dan 4. Kemudian ini race-nya itu race 1 itu berapa, race 2 berapa. Race 2 itu adalah kulit hitam dan race 1 itu adalah kulit putih. Kemudian bagaimana cara membacanya? Oke, berarti ini jumlah kulit putih yang tinggal di regional 1 jumlahnya adalah 28, sedangkan jumlah kulit hitamnya yang tinggal di regional 1 jumlahnya adalah 1. Begitu juga dengan ini, regional 2, jumlah kulit putihnya yang tinggal di regional 2 ada 27, kemudian di kulit hitam di regional 2 ada 0. Jadi untuk melihat jumlah kelompok 1 dan 2 yang berada di regional 1, 2, 3, dan 4 itu kita bisa lihat di count-nya. Oke, kemudian kita lihat percentage untuk within regionalnya. Ini adalah fungsinya ini atau interpretasinya dari data ini adalah berapa jumlah kulit putih yang tinggal di regional 1 dibandingkan dengan total kulit putih dan kulit hitam yang tinggal di regional 1. Jadi jumlah kulit putihnya itu adalah 96,6%, kemudian dibandingkan dengan total yang tinggal di regional 1. Gitu. Sedangkan jumlah kulit hitam yang tinggal dibandingkan dengan total yang tinggal di regional 1 itu adalah 3,4%. Sedangkan percentage within race itu adalah ini merupakan persentasi dari jumlah kulit putih yang tinggal di regional 1 dibandingkan dengan total jumlah kulit putih di 4 regional ini. Jadi dibandingkan ini total kulit putih di semua regional. Nah, ini merupakan persentase yang tinggal hanya di regional 1 dibandingkan dengan total. Berarti kulit putih yang tinggal di regional 1 dari total jumlah sampel kulit putih yang ada di dalam penelitian itu sebesar 30,1%. Sedangkan persentase kulit hitam yang tinggal di regional 1 dibandingkan dengan total kulit hitam di dalam penelitian itu adalah 14,3%. Sedangkan
Percent of total itu merupakan persentase kulit putih yang tinggal di regional 1 dibandingkan dengan total sampelnya. Jadi ini 28% dan ini 1,0%. Oke, itu saja, dan cara menginterpretasinya untuk regional 2, 3, dan 4 itu sama seperti regional 1 ini tadi ya. Nah, ini hanya untuk melihat informasi ketika kita ingin mendeskripsikan sebuah data. Itu saja. Kemudian kita juga bisa melakukan menampilkan informasi kita, seumpamanya bertanya berapa rata-rata pendapatan kepala keluarga untuk keluarga kulit hitam dan kulit putih. Nah, itu kita bisa melakukan analyze deskriptif. Jadi kita melakukan rata-rata berdasarkan kelompok. Kita klik explore, kemudian kita sebagai dependent listnya kita bisa pilih earns, kita masukkan dependent list, kemudian faktor listnya kita bisa pilih karena berdasarkan kelompok race, maka kita bisa klik race di sini. Oke, kemudian kita klik statistiknya. Nah, ini kita pilih deskriptif, sudah. Kemudian kita klik plot. Mungkin kita ingin melihat histogramnya juga. Kemudian mungkin ini box plotnya, oke. Oke, continue. Optionnya, oke. Habis itu kita klik oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada earns rata-rata untuk kelompok 1 itu rata-ratanya 8,21, sedangkan kelompok 2 itu rata-ratanya 3,8. Jelas rata-ratanya berbeda jauh ya. Dan seterusnya, kita bisa bandingkan keduanya. Kemudian ini adalah wujud dari histogramnya pada kelompok 1 atau kelompok race 1 itu histogramnya seperti ini, pada kelompok race 2 itu seperti ini. Jadi kita katakan tadi di hasil statistik deskripsi statistik sebelumnya bahwa hasil sementaranya itu persebaran datanya tidak normal. Nah, dari histogram ini juga kita bisa lihat bahwa ini juga tidak normal. Ciri-cirinya data yang normal itu bentuknya seperti bel lonceng melengkung seperti ini, tapi di sini ada outlier ini. Kemudian ininya juga tidak seperti bel lonceng. Dan ketika kita lihat box plotnya ini adalah race 1 dan ini race 2. Ini simpangannya cukup jauh dan nilai rata-rata, bukan nilai rata-rata tapi mayoritas responden itu berada pada box ini, sedangkan ada yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata untuk kelompok 1. Jadi ini sebaran datanya lebih luas simpangannya. Kemudian untuk yang race 2, kelompok 2 itu mayoritas memiliki jumlah pendapatan yang relatif hampir sama dan simpangannya juga tidak terlalu besar. Jadi ini informasinya sangat penting untuk mendeskripsikan bagaimana pendapatan kepala keluarga dari dua kelompok race tadi itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan statistik deskriptif. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.